namanya kehidupan yang modern ini sekarang kan kita juga tidak terlepas dengan yang namanya dunia digital ya Bu ya. Banyak sekali sosial media. Menurut panjenengan bagaimana pandangan Kiai Sahel ini dalam ketika mendidik anak itu menyertakan media sosial atau digital ini Bu? Iya. Jadi pada tahun sebelum beliau wafat itu 2004 begitu ya. Mungkin media sosial belum seperti semarak semacam ini ya. Waktu itu ya sudah ada sih, FB sudah ada begitu. Tetapi lagi-lagi media sosial belum sesemarak ini begitu. Tetapi apa namanya, saya melihat beliau itu tadi ya terukur ya. Ya. Beliau terukur. Misalkan begini, hari itu ya sudah ada HP, ya sudah ada. Saya tidak bisa menjawab bagaimana sikap Kiai Sahel terhadap media sosial ya, nggak bisa karena pada waktu itu belum sesemarak ini. Tapi kalau misalkan kita lihat inti dari pemikiran beliau itu kan dalam mendidik anak itu sebetulnya bagaimana kemudian menumbuhkan tanggung jawab pada diri anak. Jadi kemudian dari situ bagaimana menumbuhkan tanggung jawab pada diri anak. Menurut saya yaitu kalau kemudian kita jadikan sebagai prinsip ya hari ini, kalau saya kemudian menerapkannya bagaimana gadget untuk anak, ya satu dia harus ada batasannya. Tidak bisa kemudian anak semenjak dini itu sudah dilepas sama sekali. Nah batasan bagaimana ya, ada batasan waktu, ada batasan konten apa yang harus yang boleh dan tidak, sampai pada usia berapa anak bisa punya gadget sendiri. Nah ini kan harus harus terukur begitu. Karena gadget itu kan membawa dampak positif dan negatif. Dia akan menjadi positif jika digunakan secara bertanggung jawab. Nah usia tumbuh kembang anak untuk melahirkan tanggung jawab ini kan bertahap. Sehingga dengan demikian penggunaan gadget kepada anak ini juga harus bersifat bertahap. Nah saya sendiri kalau anak-anak masih kecil, saya selalu bilang tidak ada gadget milik Caca, Kika, Ata, nggak ada. Semuanya milik ibu. Semuanya milik abah. Artinya apa? Kalau semuanya milik abah ibu ketika anak-anak itu masih belum tamat SD ya terutama. Artinya kapanpun ibu akan meminta, kapanpun ibu akan membuka, atau kapanpun ibu akan menganggap sampean cukup pada jam ini, ya sampean harus bilang iya, karena itu kan gadgetnya ibu, bukan gadget kamu. Nah, apakah anak-anak itu kemudian manut? Ya pasti saja mereka itu ada ngerengeknya. Nah itu seperti itu. Apalagi untuk anak yang ketiga ini kan sudah masanya gadget semacam ini. Memang saya pernah mengalami misalkan begini, kalau kakaknya libur 2, ini kan kakaknya dengan alasan di pondok tidak pernah pegang gadget begitu kan ya, tidak boleh bawa gadget, sehingga kemudian kadang mereka saya ya sekarang harus punya waktu lebih. Nah ini kemudian berpengaruh pada anaknya, adiknya yang belum waktunya. Nah saya pernah mengalami memang anak ini kemudian kalau terlalu banyak waktunya, ini kan kemudian tidak emosinya itu menjadi tidak baik. Nah, ini yang menurut saya kemudian berarti dia tidak bisa menggunakannya secara bertanggung jawab dan belum bisa mengelola emosinya. Nah itu kemudian hal yang saya lakukan, terapi terhadap gadget itu memang saya pernah menerapkan no gadget itu sampai 2 bulan. Jadi sama sekali tidak boleh gadget itu ketika anak menurut saya sudah pada tahap bahaya penggunaan gadget. Nah ini yang anak ketiga itu kemudian saya putus sampai 2 bulan no gadget begitu. Nah setelah no gadget selama 2 bulan baru kemudian saya membuat kesepakatan lagi. Kamu boleh menggunakan gadget pada jam ini, sehari begini. Atau kalau liburan misalkan dalam perjalanan berarti boleh, tapi harus ada jeda 1-2. Artinya kita membuat kesepakatan lagi sebelum anak diperbolehkan. Nah itu salah satu terapinya. Tapi menurut saya intinya itu, Kiai Sahel itu menerapkan pendidikan anak itu bagaimana anak bertanggung jawab begitu. Nah kalau kemudian ada resiko begitu pada tahapan usia tertentu, Kiai Sahel juga membiarkan misalkan anaknya menerima resiko-resiko dari perbuatannya. Tapi dari resiko itu yang misalkan diberi keluasan untuk pada akhirnya memilih dan menerima resiko, itu kan pasti tetap ada tahapan usia. Ya. Nah itu menurut saya, nah itu tujuannya apa ya? Menurut saya untuk itu anak menjadi bertanggung jawab. Jadi saya mengambil prinsipnya dari persoalan media sosial dan gadget itu, tetapi saya tidak bisa menjawab bagaimana pendapat beliau secara langsung karena pada masa itu ya gadget belum seperti hari ini gitu. Terima kasih. Kalau untuk selanjutnya menanggapi ketika pada zaman sekarang ini banyak sekali KDRT, KDRT dan ada pula permasalahan tentang baby blues yang mana itu sampai membunuh anak kan Bu. Nah itu dari pemikiran Kiai Sahel
antisipasi yang bisa kita ambil itu bagaimana agar tidak seperti demikian? Ya itu intinya ya jawaban dari definisi keluarga maslahah itu. Ketika masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya setara dengan hak dan kewajiban anggota keluarga lainnya, tadi definisi dari keluarga maslahah, ya menurut saya semua itu bisa diatasi, bahkan bisa diantisipasi. Tidak akan terjadi KDRT jika masing-masing pihak menyadari hak dan kewajibannya dan setara dengan hak kewajiban orang lain, gitu kan anggota. Menurut saya intinya ya dari situ, termasuk baby blues itu. Baby blues itu kan terjadi karena seorang ibu yang sendirian menanggung kondisi baru di dalam hidupnya pasca melahirkan. Nah itu kemudian kalau ada pendampingan sih kan tidak masalah. Artinya ada masanya dia tiba-tiba nangis tanpa sebab dan anggota keluarga yang lain sebetulnya kan fungsinya cuma mendengarkan, bukan menyalahkan. Nah ini kalau seperti itu kan berarti suami tahu bahwa ini dia ada kewajiban untuk mendengarkan, bukan kemudian menasihati atau kan ada saat-saatnya ya. Baby blues itu biasanya seperti itu. Pasca melahirkan perempuan merasa tidak kuasa untuk menanggung beban baru dan kondisi baru bagi tubuhnya dan bagi emosinya, sementara dia merasa bahwa tidak ada orang yang mendukung kondisinya. Nah ini kan intinya dari situ. Ketika anggota keluarga yang lain tidak memiliki pemahaman soal hak dan kewajibannya sendiri, hanya bicara soal haknya tapi tidak abai terhadap kewajibannya. Kewajiban itu kan tidak hanya persoalan material, tapi juga persoalan psikologis kan ya. Nah, jadi ya banyak hal. Terkait berarti dukungan psikologis ngoten nggih. Bukan hanya psikologis, ya kata kuncinya pada itu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Iya, pemenuhan hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban ya itu tadi ada psikologi, ada finansial, ada material, ada emosional, kan menjadi banyak begitu. Terkait jawabannya panjenengan mengingatkan kula bahwasannya ini Nyai Nafisah Ibu itu adalah seorang politikus nih, yang mana sama-sama Abah Sahal dan Ibu Nyai ini sama-sama sibuknya. Lalu bagaimana beliau itu bisa bahasanya ini tetap langgeng dan bisa saling mendukung, itu bagaimana? Ini menurut saya ya itu tadi tetap kembalinya itu pada pemahaman. Iya. Jadi Kiai Sahal itu ketika awal menikah beliau memahami sekali bahwa istrinya itu juga merupakan subjek penting dalam rumah tangga. Sehingga beliau juga memberikan keluasan misalkan ketika istrinya memilih untuk menyelesaikan pendidikan. Kan begitu. Ketika sampai di kajian waktu itu belum banyak sarjana perempuan. Nah, istrinya salah satu sarjana perempuan yang ada di sini. Nah, di tahun 77 misalkan ada momen begitu ya, peristiwa nasional di mana ada yang namanya pemilu pertama pasca Orde Baru. Setelah 66 itu kan 77 baru pemilu pertama. Nah saat itu representasi dari perempuan yang ada dari mewakili partai Islam itu kan nggak banyak. Sehingga ketika orang melihat bahwasanya Ibu Nyai Nafisah memiliki potensi ya, untuk di situ, ya Kiai Sahal menjadi support system yang nomor 1 begitu. Nah, beliau mengajarkan bahkan sebelum aktif di politik kan beliau menjadi ketua muslimat dulu ya. Nah saat menjadi ketua muslimat ya ibu itu bilang ketika kuliah saya itu bahkan tidak pernah ikut organisasi. Ya. Beliau kalau aktif ngisi pengajian itu memang beberapa kali diberi waktu untuk orang tuanya. Karena Kiai Fatah itu kan juga aktif memberikan pengajian. Ibu Nafisah sebagai anak sulung itu kadang-kala juga memberikan pengajian. Tapi kalau organisasi itu menurut beliau aku juga temen organisasi pas kuliah. Jadi ketika kemudian beliau itu terjun dalam organisasi ini Kiai Sahal ini memberikan dukungan. Beliau cerita ibu itu misalkan aku pertama jadi ketua muslimat itu karo apa langsung digolekno ADART-nya. Kemudian hal pertama yang harus saya lakukan adalah saya diminta untuk mempelajari ADART. Dari mempelajari ADART itu kemudian saya jadi paham aturan organisasi dan kemudian beberapa hal yang saya lakukan. Waktu itu kan ada saya ingat waktu itu saya juga awal mula ya
mungkin tahun 2009 itu menjadi ketua PAC Fatayat. Ini kemudian Kiai Sahal dan Ibu Nafisa ini menceritakan itu, bagaimana yang dilakukan Kiai Sahal dan pesan-pesan utama beliau kepada Ibunya Nafisa saat pertama kali menjalankan organisasi. Nah, artinya politik ini kan bukan dunia yang tiba-tiba diterjuni oleh Ibunya Nafisa. Ada proses sebelumnya, misalkan aktif dulu di dunia organisasi sosial kemasyarakatan, ormas dulu, sebelum kemudian terjun ke politik. Dan Kiai Sahal di sini adalah support system yang luar biasa. Dengan menjadi support system ini artinya kan kembali lagi masing-masing menempatkan diri pada hak dan kewajibannya, sehingga ya kemaslahatan itu bisa terjadi. Dan anak begitu, dalam hal ini saya melihat anak ini selalu dilibatkan, melihat secara langsung bagaimana orang tuanya itu ya tidak hanya berdiam diri di rumah. Bagaimana kadang misalkan abahnya, misalkan ya waktu itu misalkan aktif di BPPM, bagaimana abahnya saat rapat dan sebagainya. Ini kalau dalam cerita Gus Rozin kan kadang beliau sampai dengan ngantuk-ngantuk mengikuti abahnya ini rapat dan sebagainya. Atau kadangkala saat Ibu Nafisa diundang untuk ngaji kemana, atau mungkin harus ke dapilnya mana begitu ya, sampai naik perahu yang waktu itu di suatu daerah yang belum ada jembatannya. Ini ya Gus Rozin ini digendong malam-malam ikut naik pickup, naik naik rakit dan sebagainya, itu untuk, dan dia mengingat bagaimana kemudian kedua orang tuanya ini sama-sama tidak hanya terhubung dalam keluarga tapi juga berkhidmat di masyarakat dengan mungkin pada awalnya kondisi ekonomi yang sebetulnya ya tidak sangat luar biasa, artinya ya pas-pasan, tapi dengan kondisi yang semacam itu anak bisa melihat bagaimana khidmat orang tuanya. Ya akhirnya dengan melihat dan mereka saling terlibat antara suami, istri dan anak, ini kan menurut saya ya itu merupakan proses. Artinya kalau ditanya bagaimana kemudian bisa langgeng dan menjadi maslahah, yaitu proses yang terus-menerus. Tidak bisa tiba-tiba orang menikah sudah bisa mendefinisikan kita akan menjadi maslahah. Ya, bahasanya kita akan bersama-sama berproses untuk menjadi maslahah, kan gitu ya. Itu ya proses panjang menurut saya. Oke. Lalu kan berarti untuk terakhir Bu, pesan panjenengan bagaimana ini untuk teman-teman semuanya ini ya, apalagi yang berada di sini kan masih jomblo-jomblo ya Bu ya. Ini bagaimana nantinya apa yang perlu kita siapkan untuk ke jenjang pernikahan yang mana bisa membentuk sebuah keluarga yang maslahah. Iya, jadi menurut saya contoh atau uswatun hasanah yang diberikan oleh Kiai Sahal dan Ibu Nafisah, bagaimana beliau berelasi, bagaimana beliau memulai sebuah keluarga, bagaimana beliau mendidik anak, itu sudah lebih dari cukup untuk kita lihat dengan lebih dekat begitu, dan itu bisa menjadi contoh yang luar biasa. Nah, karenanya kemudian kalau prinsip utama yang harus kita kita pegangi kalau menurut saya, ya jangan kemudian kita itu hanya bicara soal bagaimana mendapatkan pasangan yang layak, tapi juga bagaimana kita mengusahakan diri agar layak, itu yang pertama. Yang kedua ya, alangkah lebih baiknya jika sebelum kita menuntut orang lain untuk memiliki pemahaman terhadap diri kita dan kemudian membangun perspektif-perspektif yang tentang hak dan kewajiban dan tanggung jawab tadi, ya kita lebih baik begitu kita memulainya dengan fokus terhadap diri kita untuk membangun perspektif yang lebih baik tentang berrelasi itu. Karena kalau misalkan kita sebagai santri waktu kita begitu banyak untuk mempelajari teks-teks atau agama atau turos itu ya, itu kan kemudian teks-teks itu bisa menjadi bermanfaat dan lebih bisa berguna menuju keluarga maslahah, yaitu apabila kita juga memiliki perspektif yang tepat untuk memahaminya. Jadi ya pesan saya untuk semuanya ya, kalau kita ingin nantinya menuju keluarga maslahah, ya dari awal kita harus memahami bahwa keluarga maslahah itu bukan simsalabim semenjak awal, tapi itu adalah proses bersama yang dibangun dengan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran begitu. Tidak bisa hanya bicara kamu harus manut begitu ya. Ya, tapi itu tadi berproses bersama untuk menuju
maslahah, dan itu harus diniatkan berdua sejak awal begitu. Allah. Ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih Bu. Sangat banyak sekali ilmu yang kita dapat pada episode kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tuti yang mana hari ini telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Semoga saja bisa menjadikan manfaat kepada kita semua nantinya ya Bu. Baik. Kita cukupkan pada episode kali ini. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.